dia memiliki sekolah karate. Para murid dan orang tua mempercayainya. Mengajar itu terpenting bagiku dan tak boleh dihalangi. Karena sekolah ini hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Namun setelah tenar, kaya, menikmati materi, dia menutup sekolahnya. Apa yang membuatnya melepas karir yang dicintainya? Aku tak ingin menjalaninya lagi. Aku ingin memakai lebih banyak waktu dan energi untuk mengabarkan Injil dan bertugas. Setelah memilih, apa yang dia dapat? Saat kecil, aku ikut orang tuaku percaya Tuhan. Saat dewasa, aku kerja di konstruksi dan membuka sekolah karate. Meski lama sibuk dengan pekerjaan, aku selalu berusaha lebih memahami Tuhan. Itu sebabnya aku menonton banyak khotbah pendeta di TV. Kadang aku belajar Alkitab dengan pendeta dan teman-temanku. Juga rutin meramban laman-laman Kristen di Facebook. Pada tahun 2020 karena pandemi, sekolah karateku tutup sementara. Yang memberiku banyak waktu mencari informasi tentang Tuhan di internet. Suatu hari di Desember tahun itu, saat aku sedang meramban Facebook seperti biasa, tiba-tiba saja aku mendapat pesan. Seorang saudari dari Taiwan bertanya apa aku ingin ikut pertemuan menyimak firman Tuhan. Aku senang hati menerima. Setelah ikut pertemuan dan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, kulihat firman ini mengungkap misteri rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan. Menyingkap akar kejatuhan, kerusakan, dan menyingkap dosa. Juga menunjukkan jalan bagi manusia untuk lepas dari dosa dan ditahirkan. Aku belum pernah mendengar atau melihat misteri ini. Dan dalam hatiku yakin, kata-kata ini suara Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Aku sangat bersemangat. Aku tak menduga bisa mendengar suaranya dan menyambutnya di hidupku. Aku merasa sangat terhormat. Syukur kepada Tuhan. Iya. Seusai terima Tuhan yang Maha Kuasa, aku rasa dapat banyak di setiap pertemuan. Jika aku tidak bisa hadir karena tugas atau hal lain, besoknya aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa yang dikirim di grup pertemuan. Saudara-saudari juga membantuku memahami isi pertemuan. Ini berlanjut 2 atau 3 bulan. Lalu saudara yang menangani penyiraman bilang, "Saudara, kami lihat kau semangat mengejar dan ingin memahami kebenaran. Kami ingin mengundangmu memimpin grup pertemuan. Tertarik?" Ini bagus. Iya. Jika bisa bertugas, kau bisa banyak mengalami firman Tuhan. Kau bisa tumbuh lebih cepat. Iya. Benar. Namun sulit untuk menerimanya saat itu. Karena aku ingin segera membuka sekolah karateku lagi. Jika aku menangani grup pertemuan, itu akan bentrok dengan waktu mengajarku. Bagaimana jika reputasi sekolah terdampak? Jadi, ku bilang kepadanya, aku rasa tak bisa menerima tugas ini. Karena aku akan mengajar kelas karate. Mengajar itu terpenting bagiku dan tak boleh dihalangi apapun. Aku telah mengelolanya 11 tahun. Ini hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Dan para orang tua mempercayakan pelatihan anak mereka. Mereka semua membutuhkanku. Jadi, aku tak bisa menangani grup pertemuan. Lalu, di sebuah pertemuan, aku membaca kutipan firman yang dibagikan seseorang.
Jika kau memperhatikan kehendak Tuhan, kau akan mengembangkan beban sejati bagi gereja. Namun, alih-alih menyebutnya beban bagi gereja, lebih tepat menyebutnya beban bagi hidupmu. Karena tujuannya kau memakai pengalaman semacam itu untuk disempurnakan Tuhan. Karenanya, siapapun memikul beban terberat bagi gereja dan membawa beban untuk memasuki kehidupan, merekalah yang akan menjadi orang-orang yang disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara ini bersekutu. Kita bisa lihat dari firman. Tuhan ingin manusia bangkit, bekerja sama dengan Tuhan, dan bertugas. Makin banyak bertugas, makin banyak kebenaran dipahami, dan makin kau bisa disempurnakan. Ini saat kritis bagi penyebaran Injil Kerajaan Tuhan. Sebagai grup pertama di Uruguay yang menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, kita harus membantu menyirami yang baru menerimanya dan melakukan tugas kita. Benar. Turut serta dalam pekerjaan Injil itu kewajiban dan tanggung jawab kita. Benar. Dari bersekutu tentang firman, kupahami kehendak Tuhan. Aku agak malu saat ingat menolak tugasku. Jadi ku bilang pengawas, aku mau melakukan tugasku. Syukur kepada Tuhan. Namun, saat dia bertanya kapan aku punya waktu, aku bimbang lagi. Kupikir, jika kusisihkan beberapa hari dalam seminggu untuk memandu pertemuan, saat sekolah dibuka, itu menghalangi jadwal mengajarku. Dan saat itu aku sedang merenovasi sekolah. Aku ingin memastikan hasilnya bagus, serta menarik lebih banyak orang belajar dan berlatih, yang akan lebih baik untuk bisnisku. Ku bilang ke pengawas, aku sibuk, hanya punya waktu untuk memandu pertemuan tiap Selasa. Jadi, aku mulai melakukan tugasku. Lalu, saudara-saudariku sering membantu dan menyemangatiku. Aku pun mulai tulus membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sering dengar lagu pujian dan tonton film di aplikasi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saat itu, makin banyak yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Pengawas pun bertanya, apa aku bisa memandu lebih banyak pertemuan dan menyirami saudara-saudari baru? Aku agak cemas. Tapi karena sekolah belum mulai, kupikir aku bisa memandu lebih banyak untuk sementara. Jadi aku setuju. Namun, aku juga bilang, aku takkan punya waktu untuk tugasku saat mulai mengajar lagi. Kupikir itu tindakan benar untuk saat itu. Karena tidak ada yang lebih penting dari sekolah karateku. Sampai suatu hari, aku membaca kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa yang membuatku berubah pikiran. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, sebenarnya seluhur apapun cita-cita manusia, serealistis apapun keinginan manusia, atau seberapa pantas tampaknya hal-hal tersebut, semua yang ingin dicapai manusia, semua yang dicari manusia, terkait erat dengan dua kata. Kedua kata ini sangat penting bagi kehidupan setiap orang, dan kedua kata ini adalah hal-hal yang ingin iblis tanamkan dalam diri manusia. Apakah kedua kata ini? Kedua kata ini adalah ketenaran dan keuntungan. Iblis menggunakan metode yang sangat halus semacam ini, sebuah metode yang sangat selaras dengan gagasan manusia, yang sama sekali tidak radikal, yang melaluinya menyebabkan orang tanpa sadar menerima cara hidup iblis, aturan-aturan iblis untuk dijalani, dan untuk menetapkan tujuan hidup serta arah dalam kehidupan mereka, dan dengan melakukannya, mereka juga tanpa sadar jadi memiliki ambisi dalam kehidupan. Sebesar apapun tampaknya ambisi kehidupan ini,
Semua itu terkait erat dengan ketenaran dan keuntungan. Segala sesuatu yang diikuti oleh orang hebat atau terkenal manapun, sebenarnya oleh semua orang, dalam kehidupan hanya terkait dengan dua kata ini, ketenaran dan keuntungan. Orang mengira setelah memiliki ketenaran dan keuntungan, mereka kemudian dapat memanfaatkan hal-hal tersebut untuk menikmati status yang tinggi dan kekayaan yang besar, serta menikmati hidup. Mereka menganggap ketenaran dan keuntungan adalah semacam modal yang bisa mereka gunakan untuk memperoleh kehidupan yang penuh pencarian akan kesenangan dan kenikmatan daging yang sembrono. Demi ketenaran dan keuntungan yang begitu didambakan umat manusia ini, orang-orang bersedia, meskipun tanpa sadar, menyerahkan tubuh, pikiran mereka, semua yang mereka miliki, masa depan, dan nasib mereka kepada iblis. Mereka melakukannya bahkan tanpa keraguan sedikit pun, tanpa pernah tahu akan perlunya memulihkan semua yang telah mereka serahkan. Dapatkah orang tetap memegang kendali atas diri mereka sendiri setelah mereka berlindung kepada iblis dengan cara ini dan menjadi setia kepadanya? Tentu saja tidak. Mereka sama sekali dan sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Mereka telah sama sekali dan sepenuhnya tenggelam dalam rawa dan tidak mampu membebaskan dirinya. Begitu seseorang terperosok dalam ketenaran dan keuntungan, mereka tidak lagi mencari apa yang cerah, apa yang benar, atau hal-hal yang indah dan baik. Ini karena kekuatan menggoda yang dimiliki ketenaran dan keuntungan atas diri orang-orang terlalu besar. Ketenaran dan keuntungan menjadi hal yang dikejar orang sepanjang hidup mereka dan bahkan untuk selamanya tanpa akhir. Bukankah benar demikian? Amin. Amin. Tuhan menganalisis metode iblis mengontrol orang dengan ketenaran dan keuntungan. Ya, firman Tuhan Yang Maha Kuasa sangat nyata. Aku sungguh hidup seperti itu. Yang kukejar adalah bisa menonjol dan punya karir sukses. Kupikir bisa lebih menikmati hidup jika punya itu, dan bisa dihormati dan dikagumi orang. Meski aku punya pekerjaan konstruksi dan penghasilan yang cukup, tapi demi memperkaya diri dan dihormati lebih banyak orang, serta menikmati ketenaran dan kekayaan, aku membuka sekolah karate dan mengerahkan seluruh energi untuk menjalankannya. Setelah mempercayai Tuhan Yang Maha Kuasa, meski masih menghadiri pertemuan, tapi prioritasku tetap sekolah karate. Saat tugasku datang, aku takut itu menghambat kelasku, memengaruhi dampak dan reputasi sekolah. Jadi aku menolaknya. Meski aku memandu pertemuan dan bertugas, aku pikir itu sementara saja. Dan sambil menunggu karantina dicabut untuk membuka sekolah karateku. Ya, menyadari ini, aku malu. Kusadar aku menganggap ketenaran dan kekayaan landasan kelangsungan hidupku. Berpikir menjalankan bisnis lebih penting dari keyakinanku kepada Tuhan dan tugasku. Bahkan hampir membuat keputusan salah mengejar ketenaran dan kekayaan, lalu kehilangan peluang bertugas dan meraih kebenaran. Kini aku paham. Meraih impian dan menjalankan bisnis itu tampaknya benar. Tapi tipu daya iblis ada di baliknya. Ya. Iblis memakai ketenaran, kekayaan, dan status untuk mencobai serta merusak orang. Itu membuatku mengejar sepenuh hati dan ingin mendapat lebih setelah merasa cukup. Kini aku terjebak jeratnya.
Tanpa sadar dikendalikan dan diikat iblis, aku menjadi budaknya. Dan akan makin jauh dari Tuhan, sampai dihancurkan ketenaran dan kekayaan. Itu benar. Tanpa firman yang menyikap cara iblis merusak dan membahayakan orang, kita tak akan melihat akibat mengejar ketenaran dan kekayaan atau bebas dari bahaya iblis. Benar. Ya, Lalu, kubaca 2 ayat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, orang menghabiskan energi seumur hidup bertarung melawan nasib, menghabiskan seluruh waktu dengan sibuk, berusaha memberi makan keluarganya, dan mondar-mandir antara kekayaan dan status. Hal-hal yang orang hargai adalah keluarga, uang, dan ketenaran, dan mereka memandang hal-hal ini sebagai hal paling berharga dalam hidup. Semua orang mengeluh tentang nasib mereka, tetapi mereka tetap mengesampingkan masalah terpenting yang seharusnya mereka pelajari dan pahami, yakni mengapa manusia hidup, bagaimana manusia semestinya hidup, apa nilai dan makna hidup ini. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, tidak peduli berapa lama berlangsungnya, sekadar sibuk mencari ketenaran dan kekayaan, sampai akhirnya masa muda mereka telah berlalu dan mereka telah menjadi tua dan keriput. Mereka hidup dengan cara ini sampai mereka melihat bahwa ketenaran dan kekayaan tidak dapat menghentikan kemunduran mereka menuju kepikunan, bahwa uang tidak dapat mengisi kehampaan dalam hati, bahwa tak seorang pun terbebas dari hukum kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian, bahwa tak seorang pun dapat melarikan diri dari apa yang telah ditentukan sebagai nasib mereka. Hanya ketika mereka dipaksa untuk menghadapi titik akhir hidup ini, barulah mereka memahami bahwa meskipun orang memiliki kekayaan yang besar dan aset yang banyak, meskipun ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang, ia tak bisa melarikan diri dari kematian dan harus kembali pada kedudukannya yang semula, jiwa kesepian yang tidak memiliki apapun. Orang-orang menghabiskan hidup mereka mengejar uang dan ketenaran. Mereka mencengkram erat kedua hal ini, menganggap hal-hal ini sebagai satu-satunya sarana pendukung mereka, seakan dengan memiliki hal-hal tersebut, mereka bisa terus hidup, bisa terhindar dari kematian. Namun, hanya ketika mereka sudah hampir meninggal, barulah mereka sadar betapa jauhnya hal-hal itu dari mereka, betapa lemahnya mereka ketika berhadapan dengan kematian, betapa rapuhnya mereka, betapa sendirian dan tak berdayanya mereka tanpa tempat untuk berpaling. Mereka menyadari bahwa hidup tidak bisa dibeli dengan uang atau ketenaran, bahwa sekaya apapun seseorang, setinggi apapun kedudukan mereka, semua orang sama-sama miskin dan tidak berarti ketika berhadapan dengan kematian. Mereka menyadari bahwa uang tidak bisa membeli hidup, bahwa ketenaran tidak bisa menghapus kematian, bahwa baik uang maupun ketenaran tidak dapat memperpanjang hidup orang barang semenit atau sedetik pun. Amin. amin. Setelah membaca firman, kupikir, meski mempercayai Tuhan Yang Maha Kuasa, aku tak fokus mengejar kebenaran atau memenuhi tugas makhluk ciptaan. Aku masih sepenuhnya mengejar ketenaran, kekayaan, kenikmatan materi. Membuang waktu dan energiku untuk semua itu. Apa yang bisa kudapat dengan seperti ini? Saat ini, apalagi pada saat pandemi, banyak yang meninggal di seluruh dunia. Aku tak tahu apa yang bisa terjadi di hidupku. Dan tampaknya
peluang mengejar kebenaran dan bertugas makin sedikit. Mungkin belum terlambat mengejar kebenaran. Tapi bila sebaliknya, di ambang kematian itu terlambat. Itu benar. Benar. Aku beruntung bisa menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tuhan memberiku kesempatan mengejar kebenaran dan diselamatkan. Tapi, aku tak menghargainya. Tak mau memakai lebih banyak waktu dan energi untuk mengejar kebenaran. Aku sungguh buta. Dulu, untuk mengejar ketenaran dan harta duniawi, aku mengerahkan banyak usaha untuk mendirikan sekolah ini. Tampak sangat bagus dan sangat menarik. Aku pun mendapat ketenaran, harta dan kenikmatan materi. Tapi, hatiku tetap terasa hampa dan merasa tak ada gunanya hidup begini. Kini, aku tak ingin menyia-nyiakan hidupku untuk ini lagi. Hmm. Ada banyak orang kaya di dunia yang punya ketenaran dan status. Tapi mereka jauh dari Tuhan dan mereka mengingkarinya. Lalu saat bencana melanda, mereka tetap akan mati. Harta tak bisa membeli nyawa. Ketenaran dan harta tak berguna di hadapan kematian. Hanya dengan mengejar dan mendapat kebenaran, kita bisa dilindungi dan diselamatkan Tuhan. Benar. Seperti firman Tuhan Yesus. Karena apa untungnya seseorang mampu mendapat seluruh dunia dan kehilangan jiwanya sendiri? Atau apa yang bisa diberi seseorang untuk ganti jiwanya? Amin. Benar. Meski meraih ketenaran dan harta di dunia, dihormati dan dikagumi orang, itu semua tak bisa memberi kehidupan. Itu hanya menjauhkanmu dari Tuhan dan melenyapkan peluang diselamatkan. Ya, Iya. Saat bertugas dan mencari kebenaran selama ini, aku mendapat sesuatu yang belum pernah kudapat. Aku memahami kehendaknya, dan aku mulai berubah secara bertahap dan memenuhi tanggung jawabku di gereja. Aku menemukan makna hidup. Aku ingin mengejar kebenaran, menaati Tuhan, hidup dengan memenuhi tugasku sebagai ciptaan, dan tak lagi hidup untuk iblis. Amin. syukur kepada Tuhan. Tak lama, renovasi sekolah karateku dan karantina usai, tiba waktunya membuka kembali. Tapi, aku tak menantikannya seperti dulu. Karena saat itu, aku banyak membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan tahu, Tuhan ingin kita mengejar kebenaran, bertugas agar bisa diselamatkan. Bukan mengejar ketenaran dan harta di dunia, serta ditipu iblis. Jadi, kuputuskan untuk menutup sekolah karate seterusnya. Kupikir itu keputusan terbaik untukku. Syukur kepada Tuhan. Itu pilihan bijaksana. Iya, benar. Saat mengumumkannya di grup orang tua dan mentor, beberapa dari orang terdekatku tidak percaya. Karena mereka tahu pentingnya sekolah ini bagiku. Banyak siswa dan orang tua yang membujukku melanjutkannya. Beberapa orang tua bilang, anak-anakku menikmati pelajaranmu. Apa kau sungguh takkan mengajar karate lagi? Beberapa siswa bilang, Sensei, kau bilang karirmu yang terpenting, dan ini hidupmu kan? Saat mendengar itu, aku sedikit gelisah. Aku telah merenovasi sekolah, tapi belum pernah memakainya sekalipun. Apa aku sungguh akan menutupnya selamanya? Apa bisnis yang kubangun lama lenyap begitu saja? Saat itu, aku merasa kurang nyaman. Lalu, kubaca kutipan firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan berfirman, sebagai seseorang yang normal dan yang mengejar kasih Tuhan,
Masuk ke kerajaan untuk menjadi salah satu umat Tuhan adalah masa depanmu yang sejati dan kehidupan yang paling berharga dan penting. Tak ada yang lebih diberkati dari dirimu. Mengapa demikian? Sebab mereka yang tidak percaya kepada Tuhan hidup untuk daging dan iblis. Tapi kini kau hidup untuk Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya, kukatakan hidupmu adalah hidup paling bermakna. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku merasa lebih tenang. Aku paham, mengejar ketenaran dan harta tidak punya nilai atau makna. Bukan kenikmatan materi atau ketenaran dan harta yang bisa melepasku dari kehampaan hati atau membuatku diselamatkan Tuhan. Hanya dengan mengejar kebenaran dan kasih-Nya, serta memenuhi kewajiban ciptaan, aku bisa menjalani hidup bermakna. Dan inilah kehidupan yang kudambakan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Meski masih menyesal tentang sekolah karateku, perkataan teman dan siswaku tak mengubah keputusanku. Karena aku tahu, firman Tuhan lebih penting dari apapun. Benar. Mengejar penyelamatannya lebih penting dari apapun. Aku tak ingin terus menjalankan sekolah. Aku ingin memakai lebih banyak waktu dan energi untuk melakukan tugas. Karena aku tahu, itu paling bermakna untuk dilakukan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Iya. Bahkan kini, temanku masih membujukku membuka sekolah. Tapi aku berkomitmen dengan pilihanku. Meski melepas kehidupan vulgar yang mencari kesenangan, juga kehilangan ketenaran dan rasa hormat orang lain. Dengan melakukan tugas bersama saudara-saudariku setiap hari, aku bisa lebih banyak membaca firman-Nya dan bersekutu tentang kebenaran. Dari sini, aku memahami kebenaran dan melihat dengan jelas. Terutama akibat dari mengejar ketenaran dan harta. Aku juga mulai mengejar kebenaran dan berjalan di jalan benar dalam hidup. Inilah keuntungan terbesarku di masa ini. Amin. Syukur kepada Tuhan. Yang ku dapat lebih berharga dari ketenaran dan penghargaan orang lain. Amin. Iya. Sekarang, aku juga sering memberitakan Injil dan belajar memakai firman Tuhan untuk membantu dan mengurus yang baru menerima Injil. Kuharap lebih banyak orang datang ke hadapannya dan berkesempatan diselamatkannya. Menurutku, hidup seperti ini aman dan bermakna. Syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini bagus.